Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul, katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang benar-benar tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan apa adanya, sampai ada kul innani hadani, di kulnya disampaikan, tidak langsung innani hadani rabbi, tidak, tapi kulnya disampaikan. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk. Hadani rabbi ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada semua manusia, termasuk di dalamnya adalah ya jin. Katakanlah yang jelas, yang tegas, innani, sesungguhnya aku, hadani rabbi, telah dibimbing, diberi hidayah oleh Tuhanku. Nabi Muhammad dibimbing diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah dinan qayyimah. Dinan qayyimah millata Ibrahim hanifah. Agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang hanifah, cenderung kepada kebenaran, tidak cenderung kepada yang batil, jauh dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi, sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepadaku. Nah, kita harus tahu bahwa yang memberikan petunjuk adalah Allah. Orang sepintar apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, secerdas apapun, kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya tidak bisa benar, nggak bisa lurus. Dan ini Allah yang ngasih hidayah. Kita nggak bisa ngasih hidayah ke istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, adik kita, kalau Allah tidak memberikan ini. Nggak bisa, karena hidayah itu yang memegang adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad ketika pengen orang-orang yang dicintainya itu dapat hidayah, benar, eling, masuk Islam, Nabi Muhammad didhawuhi oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa ngasih petunjuk, bikin orang yang kamu cintai jadi benar, nggak bisa. Walakinallaha yahdi, tapi Allah yang memberikan petunjuk, mayyasha, kepada yang Allah kehendaki. Apa artinya? Supaya kita ini beli mengkel baik, beli jengkel baik, beli dugal, artinya beli dugal, beli dongkol baik, itu maka posisikan kita itu sebagai penyampai saja, orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah yang kemudian disampaikan Nabi ke ulama, ke kita. Ya kita hanya mengajak saja, ngasih nasihat saja. Adapun dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan Gusti Allah. Cung salat
didong anak kongkon sholat, wong tua diomongin sholat sing bener, ayo bareng-bareng. Kita hanya menyampaikan saja ke orang-orang yang kita cintai, wes mari aja main togel, aja main judi. Kita hanya kasih nasihat. Yang ngasih hidayah adalah Allah, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Kita hanya tugasnya menyampaikan. Dia bakal jadi benar atau tidak tergantung Allah ngasih hidayah atau tidak. Kalau nggak dikasih hidayah, belum dikasih hidayah, ya nggak jadi benar. Nah, Allah yang ngasih hidayah. Kalau belum dikasih hidayah, ya tugas kita hanya menyampaikan lalu mendoakan. Berdoa minta hidayah untuk orang-orang yang kita cintai itu. Banyak kan orang jengkel, pusing, stres, itu karena memposisikan kita ini pemberi hidayah. Siraku diwarai wangel teman, kongkon wah mengkel, jadi boleh mengkel ya. Nah, kita sadari bahwa kita tugasnya kita menyampaikan saja, mendoakan. Hidayah itu Allah yang punya. Tapi kalau kita yang menerima nasihat, menerima ajakan, aja ngomongnya ya mbuh yuk sholat yuk, kita diajak sholat, terus malah jawabnya ya mbuh kita durung oleh hidayah, ngedan. Oh, diajak sholat ya mbuh kita durung oleh hidayah. Nah, hidayah itu dijemput ya. Kita tiap hari membaca sehari 17 kali ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kita minta petunjuk kan pada Allah, minta petunjuk. Petunjuk kita itu bisa lewat istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai. Ketika memberikan kebenaran, petunjuk, suatu kebenaran, ya harus diterima. Kalau kita ini tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tiba-tiba ada orang mengajak kepada kebaikan, memberikan suatu fakta kebenaran, lalu kemudian kita nggak mau. Nah, ini jarenya jaluk jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diberikan Allah itu kadang lewat lisan istri kita, suami kita, orang yang kita cintai. Kali ngomongnya ya mbu durung oleh hidayah, ya ini ngawur ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW mendapat hidayah. Makna hidayah dalam ayat ini adalah bimbingan dan petunjuk serta kemampuan untuk melaksanakan kandungan petunjuk itu. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih petunjuk, dibimbing, dikasih kemampuan untuk melakukan petunjuk itu. Itu hidayah yang dimaksud Nabi hidayah ini. Nah, tapi ada orang Pak, hidayah itu kan petunjuk jalan yang benar. Ini loh yang benar. Banyak orang diantara kita ngerti itu benar, tapi tidak semuanya bisa melakukan. Ya Rane, tidak dapat taufik, tidak mendapat taufik. Taufik itu pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan. Rane taufik. Nabi kita Muhammad SAW mendapat hidayah, bimbingan, petunjuk, kemampuan untuk melaksanakan petunjuk itu hingga beliau sampai ke ila siratim mustaqim, hingga sampai Nabi ke jalan yang lurus. Sirat kemarin sudah kita bahas. Sirat itu adalah jalan yang terbentang, luas, lebar, lurus. Jadi agama itu jalannya lebar. Maka tidak boleh orang memonopoli agama hanya untuk kelompoknya sendiri. Orang NU nggak boleh mengatakan sing manjing surga kudu NU, sing beli NU manjing neraka. Muhammadiyah sama nggak boleh juga mengatakan yang masuk surga hanya Muhammadiyah, selainnya neraka kabeh. Ini namanya memonopoli agama, padahal ayatnya ila siratin
ila siratim mustaqim. Sirat, jalan lebar, lurus. Agama itu tidak boleh dimonopoli, ya, lurus. Ya, makanya sholat nganggo kunut benar, beli nganggo kunut ya benar. Wes aja tukaran kok. Ya. Tahlilan jelas beliau wes. Asal aja lara laru. Wong namanya surga itu jalannya terbentang, agama surga itu jalannya terbentang luas, lurus. Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibimbing pada agama yang benar, agama Nabi Ibrahim. Yang cenderung agama Nabi Ibrahim itu cenderung kepada kebenaran, tidak cenderung kepada kebatilan. Nabi Ibrahim itu tidak jauh dari kepercayaan yang sesat, kepercayaan yang tidak benar. Ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim agamanya lurus, tidak punya kepercayaan yang tidak benar, keyakinannya benar. Ini Nabi Ibrahim. Kepercayaan yang tidak benar ada sejak zaman dulu. Zaman dulu sampai ke zamannya Nabi Muhammad juga ada, sampai ke zaman kita juga ada. Gerhana dulu di zaman Nabi ada kepercayaan yang nggak benar. Ini bukan millata Ibrahim hanifah. Millata Ibrahim hanifah itu agama Nabi Ibrahim itu lurus, benar, tidak ada kepercayaan yang tidak benar. Kalau dulu di zaman Nabi Muhammad, ketika anaknya Nabi wafat, lalu kemudian terjadi gerhana, ada anggapan yang tidak. Maka Nabi mengcounter dengan mengatakan bahwa gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang atau hidupnya seseorang, itu murni. Nah sekarang wong Jawa masih anak kapan lagi hamil tua, anak gerhana manjing ning kolong kasur, padahal hamilnya 9 bulan. Engkoe khawatir bayi dimakan buto apa? Gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Masih ada anggapan-anggapan yang seperti itu tidak benar. Ya, anggapan-anggapan yang tidak benar. Nabi Ibrahim agamanya yang diikuti oleh Nabi Muhammad adalah agama yang lurus, tidak dicampuri dengan keyakinan yang tidak benar. Baik, para bapak dan ibu yang saya hormati, yang perlu digarisbawahi juga di sini adalah kata kiaman atau qayyiman. Ini mengandung arti kiaman itu artinya adalah seakar dengan kata aqimus shalah, dirikanlah salat, atau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aqimus shalah, dirikan salat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamuna. Nah, apa itu qawwamuna atau kiaman itu bermakna adalah berdiri untuk melakukan sesuatu hingga sesuatu itu dilakukan dengan sempurna, namanya atau dengan baik, namanya qawwamuna, qumu, kiaman, ya, atau qayyiman, itu seakar itu. Nah, maka yang dimaksud kita qiyaman millata Ibrahim hanifah adalah melakukan dengan sebaik mungkin apa yang diberikan tuntunan yang disampaikan kepada Allah
kepada Nabi Ibrahim. Kenapa mesti ke Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim itu agamanya, tuntunannya itu sama dengan tuntunan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama. Ya, sama. Qul inna solati, katakanlah sesungguhnya salatku. Salat secara bahasa itu artinya doa. Doa itu permohonan kepada sesuatu yang lebih tinggi, namanya doa. Nah, maka ketika kita sholat, kita itu harus merendah. Dan sholat itu jangan katakan bahwa sholat adalah kebutuhan Allah. Sholat adalah kebutuhan kita. Bahkan ada ulama mengatakan sholat itu sebetulnya nggak wajib, bukan kewajiban, maknanya bukan kewajiban tapi kebutuhan. Jadi seharusnya tanpa diwajibkan pun manusia harusnya butuh sholat. Apa maning wis diwajibkan yo kudului. Ya, jadi sholat itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nah, sesungguhnya sholatku, sholat kita itu sebetulnya adalah kebutuhan untuk kita, bukan kebutuhan untuk Allah. Wa nusuki, dan ibadahku. Nah, nusuk itu dulu bisa atau bisa diartikan sebagai sembelihannya. Makanya ada ibadah nusuk, ibadah kurban. Tapi yang dimaksud, ini kata ulama, adalah ibadah apa saja. Semua ibadah, kumpulan-kumpulan ibadah namanya nusuk. Makanya ada bahasa manasik. Ya, manasik. Wa nusuki, semua ibadah, ibadah-ibadahku atau ibadahku. Ibadah itu, wa nusuki itu, ibadahku termasuk di dalam ibadah adalah sholat. Pertanyaannya, kenapa sholat dan ibadah ini kok dipisah? Kenapa tidak inna nusuki, ikut inna nusuki gitu aja? Kenapa harus inna sholati wa nusuki? Kenapa sholat dipisahkan? Padahal sholat juga bagian dari ibadah. Kenapa ibadah dipisahkan dari sholat? Sebab sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal bagaimanapun keadaannya. Zakat bisa ditinggal bagi orang yang nggak mampu, nggak usah zakat. Puasa wajib, tapi bagi orang yang tua nggak wajib puasa. Haji wajib, tapi haji bisa ditinggal. Ya, haji bisa ditinggal bagi orang yang tidak mampu. Tapi kalau sholat wajib berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk miring kanan, nggak bisa miring kanan, terlentang isyarat dengan kepalanya, nggak bisa isyarat dengan kepalanya, isyarat dengan kelopak matanya, nggak bisa isyarat dengan kelopak matanya, isyarat dengan hatinya, nggak bisa isyarat dengan hatinya, disolati. Jadi makanya kenapa inna sholati wa nusuki, sholatnya dipisah ya seperti itu, Pak. Nah, inna sholati wa nusuki, ya, wa nusuki, wa mahyaya, apa wa mahyaya, hidupku. Yang dimaksud hidupku itu ya orang hidup, ada waktu, maka waktuku, ada tempat, tempatku, anggota tubuhku, duitku, makananku, semua kehidupanku, rumahku, wa mamati, dan matiku. Nah, ini maksud matiku itu bukan kita mati. Yang dimaksud matiku itu adalah kita, Pak, sering mengatakan saya akan berjuang sampai mati. Maknanya ada banyak ulama menafsiri, diantaranya adalah semua yang kita perjuangkan hingga kita mati. Nah, itu maknanya matiku itu. Semua yang kita perjuangkan hingga kita mati lillahi rabbil alamin, itu adalah
hanya untuk Allah. Apa maknanya? Ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam, tidak untuk yang lain. Maka tadi dikatakan wa maka naminal musyrikin, Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik. Musyrik itu ada musyrik menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, ada musyrik itu sholat kepada Allah tapi hatinya, niatnya bukan karena Allah. Sholat niatnya pengen dipuji, itu juga musyrik ya, syirik kecil namanya. Kita baca Quran niatnya pengen dipuji, itu juga musyrik. Kita melakukan ibadah apa niatnya pengen dipuji, itu juga musyrik. Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah baik secara zahir maupun secara batin. Jadi batin itu kita melakukan ibadah tapi batin kita adalah tujuannya adalah untuk mendapat pujian manusia. Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang seperti itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah milik Allah. Aku peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Kalau semuanya adalah untuk Allah, orang muji atau mencela tidak peduli. Pokoknya sih yang saya tuju adalah Allah. Sing penting Allah ridho, yang penting Allah senang. Terserah orang sih seneng gak seneng orang ngomong apa, gak taladeni ya. Maka kalau kita ibadahku, hidupku, matiku, sholatku semuanya adalah untuk Allah, ya jangan karena orang. Kita punya sahabat sholat bareng, sahabatnya sakit beli sholat, ya tetap sholat kitanya. Wong kita itu sholatnya bukan karena sahabat tapi karena Allah ya. Jadi orang yang semuanya karena Allah tidak terpengaruh oleh selain Allah. Kita niat ngaji, batur kita orang ngaji, kita tetap ngaji. Memang ngajiku karena Allah, nah, tidak terpengaruh pengaruh ibadahku, ngajiku, sholatku semuanya karena Allah. Ngaji jelaka seneke ya tetap mangkat dong karena Allah. Lah kami nume ya tetap mangkat dong karena Allah. Nggak ada temannya ya tetap mangkat karena Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang patut kita sembah selain Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Nggak boleh Allah dipersekutukan dengan apapun, patung kayak apa aja. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang seperti itu, dan dengan demikianlah aku diperintahkan. Nah ini wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Allah. Kenapa Allahnya nggak disebut di sini? Kenapa tidak mengatakan aku diperintahkan oleh Allah? Gitu. Tapi bahasa wa bidzalika umirtu, dengan demikianlah aku diperintahkan. Ini maknanya adalah sebetulnya manusia itu kalau tidak diperintah oleh Allah pun kecenderungannya adalah tidak berbuat syirik. Tujuannya, kecenderungannya adalah kepada kebenaran, kepada fitrah, kepada kesucian. Itu sebetulnya manusia itu. Maka ayatnya dikatakan wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Jadi wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah aku diperintahkan. Tidak menyebut siapa yang memerintah, mengandung isyarat bahwa yang beliau sampaikan itu adalah sama dengan fitrahnya manusia. Manusia ya fitrah ya Tuhan itu ya satu, ibadah yang monggo Gusti Allah menyukai kebenaran. Wa ana awwalul muslimin, ana awwalul muslimin, katakanlah bahwa aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri sebagai muslim. Firman Allah wa ana awwalul muslimin adalah orang yang pertama kali dari segi waktu dan kedudukan pemeluk agama Islam di antara kelompok umat beliau. Kelompok umat beliau. Jadi ayat ini juga beliau mengajak kepada umat untuk meninggalkan kesesatan dan memeluk agama Islam, agama yang benar. Dan memang Pak, agama-agama yang Allah turunkan kepada nabinya itu ya agama Islam. Nggak ada agama, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa Islam, nabi-nabi yang lain Islam. Ya kitabnya Taurat, kitabnya Injil, kitabnya Zabur, tapi mereka juga Islam. Nah, nggak ada agama yang Allah turunkan kepada Nabi Yahudi, itu Yahudi adalah agama yang dibuat-buat oleh para pengikutnya, ya agama. Nabi Ibrahim agamanya sama Islam, sama semuanya agamanya Islam. Wa ana awwalul muslimin. Lalu kemudian qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah itu Tuhan segala sesuatu. Allah Tuhan segala sesuatu, Allah Tuhan semuanya. Kok kita malah mencari Tuhan yang lain? Ya nggak patut. Wong semuanya itu dituhani oleh Allah, kok malah cari Tuhan yang lain? Nah itu nggak benar itu. Nah, itu tidak benar. Apakah wajar mencari Tuhan yang diakui keesaannya Tuhan, yang sudah diakui keesaannya, yang disembah ya Allah, kok kita malah cari yang lain? Ini tidak patut dan nanti akan membuat kemadorotan, membuat bahaya. Wala taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha, wala taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap perbuatan dosa seseorang itu dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Orang bikin dosa ya dia kena dosa, tanggung jawab sendiri. Itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul dosanya orang lain. Maka nggak boleh orang mengatakan tenang aja, dosanya saya yang nanggung, dosanya saya yang nanggung. Dasir. Kan ada orang begitu ya, atasan yang nunjuk bawahan atau ke teman, tenang aja, dosanya saya yang nanggung. Nggak ada, kata Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dosanya orang itu nggak bisa saling nanggung, nggak bisa. Saya berbuat dosa, kamu berbuat dosa, ya kita sama-sama dosa. Bukan dosa kamu saya yang nanggung atau dosa saya ditanggung oleh kamu, tidak. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan dosa seseorang itu tidak bisa dipikul, ditanggung oleh orang lain, dan orang tidak akan juga memikul dosanya orang lain. Seseorang tidak akan memikul beban dosanya orang lain, dan orang lain tidak memikul dosanya kita. Ini wala taziru waziratu wizra ukhra. Memang ada konsep dosa jariah. Nah, dosa jariah. Ya tapi itu juga karena sebabnya dia yang melakukan. Misalkan di Villa Intan belum ada judi online. Orang mulai membuka judi online.
Nah, tiap ada orang melakukan judi online karena dia yang pertama memulai, ya, maka tiap ada orang judi dia dapat dosanya. Nah, sebagaimana ada hadis Nabi SAW, tiap ada orang membunuh Qabil, anaknya Nabi Adam, itu dapat kiriman dosanya. Kenapa? Yang memulai perbuatan buruk dan ditiru oleh orang lain, maka yang memulai itu akan mendapat dosa orang yang melakukan tanpa mengurangi dosanya. Nah, ingat, tanpa mengurangi dosanya. Kalau maksud ayat ini bukan berarti kita misalkan main judi lalu kemudian itu si dosanya yang ngawiti judi, ya enggak, kamunya juga dapat dosa, kita dapat dosa, dia juga dapat dosa. Bukan berarti dia itu menanggung dosa kita, enggak, tapi kita ya berbuat dosa, kena dosa dewek, dia karena punya dosa jariyah, maka dianya juga dapat dosa tanpa mengurangi dosa kita. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Demikian pula dengan kebaikan. Orang yang memulai kebaikan maka akan mendapat kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Misalnya yang memulai pengajian ini apa, tafsir Quran Senin malam Selasa, Yai Jailani dengan Pak Jeman, nah, rundingan jalan itu, walaupun orangnya sudah meninggal wafat, kita terus melanjutkan ngaji, beliau tetap dapat pahala, ya, tanpa mengurangi pahala kita. Nah, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Nah, tapi nanti kalau suatu saat Pak Jeman nggak ada, ini tetap jalan, Pak Jeman tetap dapat pahalanya. Ini namanya amal jariyah. Kenapa? Yang memulai ini adalah kita. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Lalu kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Kita akan kembali kepada Allah dan akan diberitahukan kepada kita apa yang dulu kita perselisihkan. Kita ribut apa nih? Yang ini kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Ketika kita hidup akan kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan apa yang kita perselisihkan semuanya akan diberitahukan oleh Allah kepada kita. Kita ribut-ribut apa? Sing laka titik temu nanti. Nah, akan diberitahukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan baik. Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbakum sari'ul iqab. Inna rabbaka innahu la ghafurur rahim. 3 menit lagi isanya. Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ardi. Dan Allah, dia yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, khalifah, apa artinya khalifah? Khalaif itu jamaknya dari kata khalifah. Khalifah itu terambil dari kata khalaf. Arti apa khalaf? Di belakang. Lalu kemudian diartikan menjadi lalu diserap menjadi khalifah, pengganti. Maka Sayyidina Abu Bakar adalah khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Nah, kita dijadikan oleh Allah khalaifal ard, pengganti Allah, khalifah Allah. Itu artinya bukan berarti kita lalu kemudian Allah kan Tuhan lalu kemudian kita diganti menjadi disembah, bukan. Yang dimaksud menggantikan Allah, khalifatullah fil ard, nah, khalifatullah, khalifahnya Allah di bumi, artinya adalah kita menggantikan Allah di bumi untuk menegakkan kehendaknya, menetapkan ketetapannya, menggantikan menjadikan manusia menerapkan ketetapan Allah. Dan ini maksudnya bukan menjadi Tuhan di bumi, bukan.
Nabi Adam itu Pak dulu sebelum diturunkan di bumi hidup di surga. Di surga itu baju ada, terus apa lagi? Pakaian ada, baju ada, kendaraan ada, rumah ada, makanan ada. Nah, maksudnya orang dijadikan khalifah, pemimpin, penggantinya Allah di muka bumi adalah jadikan kemaslahatan kepada manusia, jangan sampai ada yang kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan baju, kekurangan tempat tinggal. Nah, itu maksudnya ya, khalifah, pengganti Allah di bumi, khalifah di bumi. Dan Allah meninggikan derajatnya, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Memang derajat kita memang beda-beda. Ya ana sing RW, ana sing RT, ana sing lurah, ana sing presiden, kan beda-beda. Kita nggak sama kan? Nah, beda-beda derajat kita, beda-beda. Ana sing sugih, ana sing melarat. Apa tujuannya kok berbeda-beda itu? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu, ya, untuk menguji kamu atas karunia yang diberikan kepadamu. Kita ini dikasih jabatan, kasih harta, kasih apa lagi? Kedudukan. Itu diuji bagaimana kita ini bisa nggak menjadi khalifah Allah di bumi. Yang punya harta bantu orang yang miskin, yang punya jabatan menegakkan keadilan sehingga tidak ada orang yang lapar. Nah, semua dari kita ini mendapat ujian dari Allah. Inna rabbaka sari'ul iqab, dan sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman. Ingat, semua ujian itu kalau kita tidak lulus akan diberi hukuman. Wa innahu laghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya, kalau sudah terjadi nyesal, ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun bagi yang tulus bertobat dan Maha penyayang bagi hamba-hambanya yang taat, ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan dari Quran surat Al-An'am. Insyaallah kita masuk di surat Al-A'raf.